Lovers, jumpa lagi kita di Ngopi bareng Mas Ari dari Galeri Pusaka Indonesia. Episode kita kali ini kita akan bahas keris yang sangat luar biasa. Dan ini baru pertama kita babar, yaitu keris dengan panjang sampai dengan 60 cm. Yaitu keris Bangkinang dapur keris panjang abad 18. Apa guna asam payah jikalau tiada menggulai ikan? Cakep. Apa guna lagak dan gaya jikalau budaya tak dibicarakan? Kita berpantun karena kita akan bahas keris luar biasa dari Melayu. Pantun merupakan warisan budaya yang signifikan yang digunakan oleh semua kerajaan Melayu. Baik yang kini sudah menjadi bagian Indonesia maupun yang kemudian menjadi bagian Malaysia. Dan salah satu bagian kerajaan yang paling bersinggungan antara Indonesia dan Malaysia adalah daerah Riau. Riau memiliki sejarah yang panjang karena sebagai peradaban awal sudah bermula pada abad ketiga. Tentu masa itu belum membentuk kewilayahan pemerintahan. Di tanah Riau inilah berganti-ganti kerajaan-kerajaan besar yang berkuasa. Meliputi kerajaan Jawa dengan kehadiran Singosari, kemudian dilakukan estafet dengan Wilwatikta. Kemudian dinasti Minang Dharmasraya dan Pagaruyung. Tapi ada juga kerajaan Melayu lainnya seperti Sriwijaya, Aru, Aceh, Malaka, dan Johor. Mas Ari ingin sekali lagi menyampaikan bagaimana hubungan antar negara Indonesia, Malaysia, dan Singapura ini sungguh amat disayangkan harus dipisahkan oleh kolonial Belanda dan Inggris yang dulu melakukan bagi-bagi wilayah. Karena seharusnya merupakan satu kesatuan dengan suatu pertalian darah, pertalian adat istiadat, pertalian bahasa, dan juga agama yang sangat kuat dan tidak terpisahkan menjadi satu sinergi. Pasti kalau bersatu menjadi negara paling dikdaya di dunia. Bagaimana dulu seorang pangeran dari Palembang yang bernama Sang Nila Utama pada tahun 1299 berlayar melihat keindahan pasir putih Pulau Tumasik, menetap di sana dan kemudian mendirikan kerajaan yang disebut Kerajaan Singapura, the City of Lion. Kini Sang Nila Utama pun dibuatkan patung di Singapura, lengkap dengan pakaian kebesarannya, menggunakan mahkota dan keris gaya Melayu di pinggangnya sebagai bentuk dari penghormatan terhadap sejarah tersebut. Selanjutnya yang menjadi keturunan keempatnya adalah Parameswara yang menjadi raja terakhir Singapura. Karena saat itu Gajah Mada juga sudah menteo Tumasek sebagai bagian dari Nusantara yang masuk di dalam lingkup Sumpah Palapanya, melakukan takeover. Serangan Wilwatikta saat itu menundukkan Singapura. Jadi jelas ya bahwa Singapura sejarahnya adalah merupakan salah satu bagian dari Nusantara. Catat. Ini buat menjawab sanggahan bahwa Wilwatikta yang kadang disebut Majapahit tidak ada bukti sejarahnya menguasai daerah di luar Jawa. Lawang orang Malaysia aja dalam studi sejarah Museum Negara Malaysia mengaku sebagai bagian
dari Nusantara. Kok bisa-bisanya bilang nggak ada bukti? Mas Ari nggak pernah cakap macam kaleng-kaleng. Pasti ada buktinya. Mas Ari sangat yakin ada upaya sistematis untuk mengabur-ngaburkan sejarah Nusantara. Kita lawan. Karena sejarah adalah bagian daripada jembatan kronologis kehidupan kita sampai dengan saat ini. Adanya kita hari ini karena adanya sejarah yang sudah kita lewati. Karena serbuan Gajah Mada ini, para Meswara kabur ke utara dan kemudian membangun kekuatan di Semenanjung Malaka. Dan tepat pada pergantian abad di tahun 1400 berhasil membangun kerajaan baru yang diberi nama Kesultanan Malaka. Dan para Meswara berubah nama menjadi Iskandar Shah. Ada logika sejarah yang menyampaikan bahwa Iskandar Shah ini adalah putra para Meswara. Tapi ini tidak betul karena memang ia berganti nama menggunakan nama Islami Iskandar Shah. Ini adalah orang yang sama. Setelah 1 abad berlalu dalam damai pada tahun 1511, kejayaan Kesultanan Malaka dihancurkan oleh ofensif Portugis, membuat Sultan Mahmud Shah harus melarikan diri ke Johor. Dan yang menjadi catatan menarik adalah putranya yang bernama Sultan Alauddin Riayat Shah pada tahun 1528 mendirikan Kesultanan Johor. Dan putra satunya lagi Sultan Muzaffar Shah mendirikan Kesultanan Perak. Artinya apa? Pangeran dari Palembang, sang nilai utama dan keturunannya merupakan pendiri Singapura, Kesultanan Malaka, Kesultanan Johor, Kesultanan Perak. Ini kan seperti Ken Arok dan keturunannya versi Jawa. Semoga lafaz jelas dengan apa yang Mas Ali sampaikan ini. Bahwa hubungan persaudaraan antara kerajaan-kerajaan di Sumatera dan di Semenanjung Malaka sangat jelas keterkaitannya. Jadi dengan perjalanan sejarah seperti ini, maka Indonesia, Malaysia, dan Singapura seharusnya merupakan satu kesatuan triangle. Ngopi dulu. Semangat kalau bicara partnership Mas Ari ini. Di dalam literatur Kesultanan Johor yang saat itu sudah menguasai Pahang, mencatat bagaimana berdirinya Riau. Yaitu dengan diutusnya Laksamana Tun Abdul Jamil pada tahun 1673 untuk membuka daerah di Pulau Bintan. Dan menjadikan hulu Sungai Carang sebagai basis militer, pangkalan militer. Sebagai basis pertahanan Angkatan Laut Johor. Ini merupakan langkah strategi penting oleh Sultan Abdul Jalil Shah III di dalam konteks pertahanan Johor untuk membuat beberapa ring pertahanan sehingga pertempuran laut jauh dari daratan utama Johor. Tapi karena memang posisi Bintan yang merupakan jalur lintas laut perdagangan dunia, maka selanjutnya daerah yang dibuka oleh Laksamana Tun Abdul Jamil ini malah kemudian berkembang menjadi pelabuhan dagang yang penting di Selat Malaka. Karena tempat ini menjadi ramai, orang dulu menyebutnya sebagai daerah riuh. Belanda mencatatnya sebagai Riau. Dari sinilah kemudian seperti biasa, ilat-ilat kita ini transgresi sebutan menjadi Riau. Jadi jelas kan? Ada satu catatan menarik dari sejarah ini adalah yang diberi mandat menjadi pemimpin militer maritim saat itu adalah perantau dari kerajaan Luwu bernama Opu Tenri Borong Daengri Leke. Kenapa dipilih orang Luwu? Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam sejarah Nusantara memang banyak orang Sulawesi yang merantau. Dan mereka merupakan pelaut-pelaut yang handal dan juga ahli militer.
dan juga ahli kanuragan dan ahli strategi. Dan suku ini memang sangat diterima baik oleh orang Melayu. Bahkan kemudian putranya yang bernama Opu Daeng Marewah pada tahun 1721 menjadi raja bawahan Johor pertama di sana dan bergelar yang di Pertuan Muda Riau. Riau yang terletak di hulu Sungai Carang semakin penting posisinya dan membuat Johor merasa perlu memindahkan posisi ibu kota ke sini karena pertimbangan keamanan. Apalagi yang di Pertuan Muda Riau pertama hingga keempat selalu dipegang oleh seorang Daeng top. Jadi daerahnya aman. Ibu kota Johor di Riau, hulu Sungai Carang ini berlangsung 65 tahun. Hingga tahun 1787 menjaga keamanan dan kemakmuran selama 65 tahun itu tidak gampang, top. Maka seharusnya Sungai Carang ini dapat kembali dijadikan daerah penting karena titik strategisnya dan tentu karena nilai historisnya. Makanya belajar dari nilai-nilai sejarah dan aplikasi kepada nilai-nilai hari ini. Mana yang tepat, mana yang cocok. Lebat daun bunga Tanjung, berbau harum bunga cempaka. Adat dijaga, pusaka dijunjung. Baru terpelihara adat pusaka. Inilah refleksi keris luar biasa dari Kerajaan Riau yang dari sisi tingginya, size-nya ini adalah very amazing. Inilah produk budaya abad 18, Bangkinang Riau. Sebuah mahakarya Tosan Aji yang sangat spesifik menjadi perlambangan kedikdayaan maritim Melayu Sumatera pada saat itu. Nah, warangkanya ini luar biasa. Model perahu besar dengan gaya Bugis diaspora. Bahannya kayu tampusu, kayu yang serat kayunya membentuk motif gelungan-gelungan seperti lingkaran. Pendoknya ini berbahan perak dengan motif tumbuhan menyatu dengan bagian sepatunya yang juga berbahan perak dengan desain yang seperti dibagi dua dengan sangat presisi dan sangat simetris. Satu bagian sangat indah, rapat sekali, dan satu bagian adalah desain miring yang juga sangat cantik. Sehingga sinergi komposisi desain ini sangat luar biasa. Hulunya model Jawa Demam khas Melayu terlihat dari bentuk tangan seperti ini. Dengan bahan gading gajah yang dari warnanya terlihat memang ini sudah sangat sepuh. Luar biasa, sangat luar biasa. Keris Bangkinang yang sekitar abad ke-18 sampai akhir abad ke-19 menjadi keris favorit di daerah Riau ini. Banyak ditemui sampai daerah Semenanjung Malaysia, Kerajaan Suratani dan Patani di Thailand Selatan. Dapur dari keris ini adalah dapur keris panjang Bangkinang. Yang mencolok, yang tadi Mas Eri sebutkan, adalah panjang bilah keris ini sampai 60 cm. Sangat berbeda dengan keris-keris tangguh Jawa atau Bugis. Bilahnya tidak terlalu pipih dan lebarnya hanya sekitar 2,2 cm di bagian tengah bilah. Panjang gonjonya dari bagian
sirah cicak sampai ke kepet adalah 7 cm. Keris ini merupakan pusaka yang digunakan oleh pemiliknya sebagai ageman agar memiliki sifat keadilan di dalam menyelesaikan permasalahan hukum di pemerintahan. Keris ini berbeda dengan dapur keris panjang pada umumnya yang biasanya tidak berpamor. Tapi kali ini keris luar biasa ini mempunyai pamor yang sangat unik, yaitu pamor selewah. Ialah pamor yang menempati bagian dua bilah yang berbeda bentuk pamor satu dengan lainnya. Ini lihat, dua pamor yang berbeda. Pamor selewah yang dalam masyarakat Melayu menyebutnya pamor padinringi atau parinring. Sebutan untuk dua pamor berbeda pada kedua sisi bilah. Satu sisi berpamor ngulet semongko, lalu pada bagian sisi yang lain bilahnya adalah berpamor miring pamor ganggeng kanyut. Pamor ngulit semongko dan pamor ganggeng kanyut membuat satu sinergi yang indah pada keris ini. Mempunyai tuah dan filosofi yang sama, agar pemiliknya selalu mempunyai banyak relasi, banyak teman, disukai oleh lingkungan, mudah bergaul, dan selalu memiliki kewibawaan yang unggul di dalam pergaulannya. Karena teknik tempa besi keris ini matang, pada umumnya keris Bangkinang tergolong tahan karat. Rician pada keris ini ada pejetan, ada tikal alis, dan ada ripandan. Rio yang menjadi daerah transit para pedagang Sumatera Barat, terutama dan Pagaruyung yang berpergian dari Pekanbaru atau menuju ke pantai timur Sumatera. Para pedagang Sumatera inilah yang terutama yang juga membantu menyebarkan keris-keris buatan Riau sampai ke daerah Semenanjung Malaysia dan daerah Suratani. Begitu dahsyatnya partnership yang mesti digali, yang diwujudkan dalam bentuk keindahan pusaka yang sangat luar biasa, yang akan menjadi satu value yang harus kita aplikasi pada kehidupan kita hari ini. Pulau Pandan jauh di tengah, di balik Pulau Angsa II. Hancur badan dikandung tanah, budi baik dikenang juga. Galeri Pusaka Indonesia masih punya ratusan pusaka Indonesia lainnya. Makanya lovers langsung subscribe channel ini, nyalain loncengnya, kluntang-kluntung, biar nggak ketinggalan ngopi bareng Mas Ari. Lovers boleh komentar di bawah kalau ada kritik dan saran terkait pusaka yang kita bahas di episode kali ini. Dan atau mau request pusaka apa yang mau dibahas bareng Mas Ari juga boleh. Bahkan mau manggil Mas Ari, mau pakai panggilan apapun, Pas, Pak, D, Om, Mbah, Engkong, silakan. Jangan ngaku pecinta pusaka kalau belum ngopi bareng Mas Ari. Saya bukan.